Halo guys, back again with me. Kenalin buat lo yang belum kenal, nama gue Heri. Di video kali ini gue excited banget karena gue mau ngebahas buku dari role model gue, Felixandro Ruby. Buat lo yang belum kenal, beliau adalah YouTuber dan beliau juga podcaster 30 Days of Lunch. Beliau penulis buku dan bukunya ini gue excited banget, gue mau ngebahas bukunya yaitu You Do You. Kali ini ngebawain kultum lagi. Disclaimer dulu, gue ngambil ini dari sudut pandang gue dan gue ngambil dari poin-poin yang gue akan share ke teman-teman. Gue bukan expert di bidang itu, cuma gue lagi belajar juga apa yang gue dapat dari buku-buku yang gue baca. Dan memang sekarang ada nih baru-baru ini keluar 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Banyak juga mungkin di antara teman-teman ini kan banyak yang kayak umur 20-an itu ngambil haluan yang salah ketika kerja dan sebagainya seperti itu. Atau teman-teman yang udah wisuda dan mau ngambil antara S2 atau lanjutin kerja atau bangun bisnis. Dan gimana cara keluar dari quarter life crisis. Oke, sekilas tentang buku You Do You. You Do You ini buku tentang self-awareness. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita. Jadi poin pertama dari buku ini yaitu mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri atau punya self-awareness ini, kita tidak perlu lagi memikirkan atau iri dengan apa yang orang lain punya atau pencapaian orang lain atau karir orang lain seperti itu. Nah, cukup fokus ke diri sendiri kita. Nah, karena banyak dari kita memikirkan pencapaian orang lain, apalagi kalau kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, ketika kita misalnya kayak dibandingkan oleh orang tua kita, oleh orang-orang terdekat kita, dibandingkan dengan orang lain seperti itu, kita pasti tersakiti gitu. Apalagi kalau kita sampai membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, maka dengan mengalihkan fokus ke diri kita sendiri, kita akan mengenal diri kita sendiri. Ini kita sukanya apa, kita senangnya apa, seperti itu. Semakin paham diri sendiri, semakin juga kita bisa menjawab jalan karir kita. Karena kita semakin teralihkan dengan notifikasi di media sosial yang ada di ponsel kita jadi terdistraksi gitu. Gue udah sampein bahwa ketika kita melihat feed Instagram orang itu keren-keren banget seperti itu, dan ini jadi toxic juga sebenarnya buat kita. Ya, tergantung dari persepsi kita juga sebenarnya. Kita menganggap itu sebagai bentuk motivasi atau sebagai hal yang bisa membuat kita down seperti itu. Nah, kalau ini bisa membuat kita down, kita melihat misalnya kayak pencapaian orang lain, karir orang lain lebih bagus dari kita bandingkan diri kita seperti itu, ini akan menjadi toxic buat kita, akan menjadi racun juga buat kita seperti itu. Memang berbagai penelitian juga telah membuktikan kalau orang yang memiliki self-awareness atau kesadaran diri yang baik itu akan lebih percaya diri dan dewasa dalam membuat keputusan. Itu dia teman-teman. Jadi yang kedua, poin yang gue dapat dari buku ini yaitu cara belajar. Nah, The Forgetting Curve by Hermann Ebbinghaus memiliki kurva yang di dalam kurva ini menunjukkan bahwa dalam waktu 24 jam hanya 30% informasi yang bisa kita ingat dan ulang dengan baik. Nah, dengan kurva ini Hermann memberikan solusi dengan cara pengulangan rutin. Misalnya kalian bisa meluangkan waktu setiap hari itu minimal 10 atau 15 menit untuk mereview ulang informasi yang kalian catat atau ingat seperti itu. Hal ini membuat kita menemukan jawaban. Sebenarnya cara belajar kita itu seperti apa sih? Kita senang belajar itu seperti apa? Nah, apakah dengan cara visual, misalnya kayak menonton video seperti ini gitu kan, menonton film dan sebagainya, atau mendengarkan audio seperti podcast, bahkan membaca sambil menulis misalnya seperti itu. Nah, cara-cara seperti itu harus kita cari dan pahami. Karena apa? Karena ketika teman-teman sudah tahu cara belajar yang baik,
menurut versi teman-teman gitu kan, teman-teman akan lebih cepat untuk menyerap ilmu-ilmu dan menambah skill teman-teman. Yang ketiga, berlatih atau training. Nah, kalau kalian mau jago di suatu bidang, kalian harus berlatih itu minimal 10.000 jam. Dan ini yang dikatakan oleh Malcolm Gladwell di bukunya yang berjudul Outliers. Menurut Mas Ruby, pas kita dengar pernyataan ini, yang terjadi adalah kita udah mundur duluan gitu. Apa-apa udah pesimis. Menurutnya, yang paling penting adalah memiliki mindset eksperimental, teman-teman. Nah, di dalam bukunya, Ruby mengatakan layaknya bumi yang mengalami musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Begitu juga hidup. Ada musim di mana kita menabur bibit, ada musim di mana kita menuai buahnya, ada musim kita berburu, dan ada musim di mana kita menjadi guru. Nah, kalau John Mayer bilang, your 20s are the times you are supposed to be fighting it out. Nah, jadi momen eksperimental ini kan, kalian coba apa aja di umur 20-an kalian gitu. Apalagi teman-teman yang belum menikah dan sebagainya. Ini adalah momen-momen eksperimental, momen-momen yang memang menjadi momen yang sangat luar biasa teman-teman coba. Gue saranin buat kalian yang belum mencoba banyak hal, masa muda itu lu manfaatin deh buat lu eksperimen berbagai macam hal itu. Karena apa yang teman-teman lakukan sekarang, apa yang kalian lakukan sekarang, itu yang akan menentukan masa depan teman-teman. Seperti itu, apa yang kita buat sekarang ini akan menentukan masa depan kita. Terus yang keempat, jam produktif. Nah, selain tahu cara belajar terbaik menurut versi kita, kalian juga harus tahu jam pintar dan jam bodoh versi kalian. Misalnya jam pintar kalian itu ketika subuh atau ketika pagi hari, atau bahkan malam hari, yang membuat kita bisa produktif untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita ingin kerjakan, seperti itu. Nah, jangan lupa untuk menyediakan waktu juga untuk recharge diri dan membuat rutinitas sehari-hari dengan membagi waktu untuk hal-hal yang tak terduga, seperti itu. Nah, kadang kita ingin selalu produktif, teman-teman. Nah, selalu produktif ini nggak melulu tentang kita belajar, nggak melulu tentang kita berlatih skill baru dan sebagainya. Produktif itu juga recharge diri kita. Nah, ada yang namanya toxic productivity. Nah, toxic productivity ini adalah kita terlalu berlebihan mengeluarkan energi kita untuk hal-hal yang memang kita anggap produktif, seperti belajar dan sebagainya, tanpa harus kita recharge diri. Ingat teman-teman, kita juga manusia biasa, seperti itu. Kita juga butuh namanya istirahat, kita juga butuh yang namanya hiburan dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita terlalu ingin produktif. Yang kita anggap produktif itu ya belajar dan terus melakukan hal-hal yang kita anggap itu baik untuk kita bertumbuh dan sebagainya, tanpa harus kita recharge diri, tanpa harus kita menghibur diri kita, seperti itu. Bonus, jadi ini yang terakhir teman-teman, gue mau sampaikan di buku ini yang paling berkesan banget buat gue, yang gue dapetin. Jadi di buku ini ada yang namanya network, teman-teman. Nah, kalau ngebahas network nih, network itu paling di kepala kita itu yang muncul adalah uang. Banyak dari kita yang bilang kayak, uang bukan segala-galanya, tapi setiap keputusan hidup pasti bersinggungan dengan uang. Semua berawal dari sini, teman-teman. Kita menukar waktu dengan uang, kemudian kita menukar skill dengan uang, kemudian kita menukar influence dengan uang. Bahkan kita bablas menukar well-being atau kesehatan dengan uang, teman-teman. Ruby di dalam buku ini mengatakan, mungkin saatnya kita memikirkan ulang bahwa uang adalah buah dari skill yang kalian punya, influence atau jaringan yang kalian punya, dan well-being atau kesehatan yang kalian punya. Jadi intinya adalah uang itu adalah sebuah hasil dari ketiga hal tersebut. Nah, net worth itu adalah ketiga hal tersebut, teman-teman, yang lebih penting dari yang namanya uang atau sebuah hasil atau outcome itu sendiri. Nah,
Jadi, coba jawab pertanyaan ini. Apa yang tersisa di dalam diri kalian ketika semua harta benda yang kalian miliki diambil dari diri kalian? Coba kalian jawab pertanyaan itu. Nah, itulah the real net worth atau kekayaan sejati yang kalian miliki. Mungkin itu aja dari gua hari ini. Gua saranin buat lo beli bukunya dan lo baca lebih detail lagi. Dan buat lo yang belum subscribe, tolong di subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman yang lain. Gue berharap ini bisa jadi pelajaran buat kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.